Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik dan sukacita kan? Kakak juga baik dan sukacita. Di tengah tahun baru ini, kita harus selalu bersukacita karena kasih Kristus selalu menyertai kita dari tahun sebelumnya hingga tahun 2021 ini. Dan kakak harap kita semua tetap selalu bersukacita di sepanjang tahun 2021 ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri. Kita buka ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 194, ayat yang pertama hingga yang kedua, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri pada kami sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami yang lelap di pagi hari ini untuk kami bisa bersekutu bersama di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengantarkan kami dari tahun 2020 hingga ke 2021 ini, sehingga kami juga bisa mengikuti ibadah kami yang perdana di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh disampaikan oleh kakak Layan bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Amin. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman. Adik-adik, kakak harap untuk duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari kakak Layan. Selamat mendengarkan. Baik adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya. Kakak akan bacakan ayat 1 sampai 10. Adik-adik simak dengan baik apa yang kakak baca. Di bawah terang jundul, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah
kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak, dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Ya, di mana di sana menceritakan tentang perjanjian antara Allah dengan Nuh. Masih ingat Nabi Nuh? Ya, tentunya masih ingat ya. Nuh ini terkenal dengan kisahnya ya, di mana dia dengan bahtera dan air bah. Nah, adik-adik, jadi untuk mengulang kembali sedikit sebelum perjanjian antara Allah dengan Nuh ini istilahnya disahkan, ya. Sebelumnya kisahnya itu adalah Allah ini murka kepada manusia dan hendak mendatangkan air bah. Mengapa Allah murka kepada manusia? Karena manusia sering sekali melakukan dosa dan mengecewakan hati Allah. Jadinya Allah murka, ya. Kita ingat, Allah itu adalah Allah pencemburu, ya. Dan Allah yang bisa murka kalau umatnya tidak mentaati firman atau perintahnya. Nah, di sini terjadilah seperti itu. Nah, maka Allah berniat untuk mendatangkan air bah. Tetapi hanya ada satu yang bisa dipercaya oleh Allah adalah Nuh, ya. Karena Nuh ini setia kepada Allah, ya. Karena Nuh ini sangat menghormati Allah. Maka dari itu Allah membebaskan dia dari air bah itu. Dengan apa? Dengan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar, ya, bahtera besar, dan Nuh bisa membawa keluarganya bersamanya dan juga ternak-ternaknya, ya, seperti itu adik-adik. Nah, lalu setelah air bah itu, itulah yang menjadi poin kita. Di sana ada Allah yang berjanji kepada Nuh, ya, berjanji kepada Nuh, dia akan berhenti mendatangkan air bah, ya. Dia akan berhenti menghukum manusia seperti itu. Nah, dia juga berjanji akan memberikan Nuh keturunan, ya. Memberikan Nuh keturunan yang sangat besar, ya. Jadinya ya kita semua ini, ya, manusia yang memiliki keturunan, ya, berkembang biak, bertambah besar. Nah, itulah janji Allah yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Dimulai dari Nabi Nuh zaman dulu, ya. Nah, janji Allah ini juga disimbolkan dengan adanya pelangi. Nah, pelangi itu adalah sebagai bukti tanda janji Allah kepada Nuh pada saat itu. Nah, dan sampai sekarang kita bisa lihat Allah menepati janjinya, ya. Allah menepati janjinya. Nah, dengan kejadian dulu pada zaman Nuh itu, Allah berubah menjadi Allah yang pengasih, bukan menjadi Allah yang istilahnya otoriter, ya. Semua kalau manusia yang bersalah aku ingin aku musnahkan, seperti itu. Tidak.
Tapi sekarang Allah adalah pengasih. Dia memberikan kita kesempatan untuk bisa bertobat atau kembali bersamanya. Maksudnya kembali mencari Allah gitu ya. Nah, adik-adik, dan itu nyata sampai sekarang. Dan itu juga terjadi sampai sekarang. Kita bisa rasakan itu. Bayangkan kalau Allah memiliki sikap otoriter seperti dulu, kita sedikit saja melakukan dosa, mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Atau mungkin kita sudah dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, apa hubungannya kisah dari yang kita baca tadi, perjanjian Allah dengan Nuh? Yang menjadi poin kita adalah di sini janji Allah. Janji Allah. Adik-adik kita bisa lihat, kita sudah memasuki tahun yang baru. 2021 adik-adik, 2021. 2020 kita bisa melihat kilas balik apa yang terjadi. Awal tahun kita mungkin masih berbahagia, wah selamat tahun baru, awal tahun 2020 ya, selamat tahun baru, kita masih sukacita, kita masih berbahagia dan masih banyak rencana yang ingin kita jalankan di tahun 2020 itu. Tetapi ketika di bulan Maret, waktu corona memasuki wilayah Indonesia, kita apa adik-adik? Kita sedih. Bahkan orang tua kita juga ada yang kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin kakak, om, tante, ya. Itu juga bisa jadi kayak kuliah di rumah, sekolah di rumah, ya, bekerja juga di rumah. Bahkan ada juga menjadi pengangguran. Sedih ya adik-adik, di tahun 2020 kita tidak bisa merasakan kebahagiaan yang kita bayangkan pada saat awal tahun. Ya, sangat-sangat jauh dari yang kita bayangkan, sangat-sangat berbanding terbalik. Tapi apa adik-adik? Dari semua yang terkena corona, yang positif corona, ya, yang dikarantina mandiri, atau mungkin mohon maaf yang meninggal dunia, adik-adik adalah salah satu, ya. Adik-adik adalah beberapa di muka bumi ini yang masih selamat, yang masih bisa bernafas hingga saat ini. Termasuk kakak juga masih bisa bernafas hingga saat ini. Itu karena apa? Itu karena penyertaan Tuhan, ya. Itu adalah karena janji Allah kepada kita. Dia selalu menyertai kita, ya. Selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan adik-adik, kalau Allah tidak bersama kita, apakah kita masih hidup di dunia ini? Tidak. Apakah kita masih bisa merayakan Natal seperti kemarin? Enggak juga. Tapi apa adik-adik? Allah menepati janjinya seperti perjanjian yang diucapkannya kepada Nuh. Ya, Allah selalu ada bersama kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita, ya. Dia selalu menepati janjinya. Bayangkan adik-adik, dia menyertai kita hingga 2021 ini. Itu suatu anugerah yang patut kita syukuri. Allah menepati janjinya kepada kita, ya. Kita masih diberikan waktu untuk menikmati 2021 ke depannya. Ya, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi Tuhan Allah masih memberikan kita kesempatan itu. Itu adalah hal yang patut kita syukuri adik-adik. Ya. Nah, walaupun kita belum tahu kapan pandemi ini memang sangat-sangat tidak pasti ya. Sangat-sangat tidak pasti karena kita masih belum menemukan apa sih penyembuhnya, dan sampai kapan sih ini akan berakhir kita masih belum tahu. Tapi yang kita tahu adalah penyertaan Tuhan ya selalu ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh takut ya. Kita tidak boleh sedih. Kita harus tetap sukacita karena Allah masih membuat kita ada di dunia ini. Kita masih bisa melihat orang tua kita masih bisa bersekolah walaupun di rumah, kita masih bisa beribadah 4 tiap minggu walaupun melalui online, ya.
Nah, adik-adik, kurang apa lagi kasih Allah kepada kita? Ya, Allah sangat-sangat menyayangi kita, mencintai kita umatnya. Nah, karena itu adik-adik, patut kita syukuri setiap hari atas kasih karunia Allah kepada kita. Ya. Nah, dengan itu kita harus menjalani kehidupan dengan menghadirkan karya-karya yang baik. Seperti apa sih Kak karya yang baik? Nah, karya yang baik itu seperti kita selalu berbuat baik kepada orang, ya. Kita juga harus menghormati orang tua, ya. Kita mendoakan orang tua, kita membantu orang tua, ya. Kita harus tetap baik bersama sesama kita, teman-teman kita, kakak, adik, opa, oma, ya, om, tante, sepupu-sepupu. Seperti itu adik-adik, ya. Kita tetap menjalankan firman Allah dalam kehidupan kita, walaupun kondisi saat ini membuat kita memang bersedih, ya, bersedih. Tapi tetap ada sukacita yang Allah berikan kepada kita, ya. Ada sukacita yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat itu adik-adik, ya. Di balik kedukaan kita pada tahun 2020, Tuhan memberikan kita 2021 ini, itu adalah bentuk sukacita yang harus kita terima dari Tuhan. Karena Tuhan masih memampukan kita hingga 2021 ini. Itu adalah hal yang sangat hebat adik-adik. Adik-adik mampu melewati 2020 hingga 2021 ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Berterima kasihlah kepada Tuhan akan hal itu. Karena Tuhan masih baik pada adik-adik. Oke adik-adik, mungkin hanya ini yang bisa kakak berikan kepada adik-adik, ya. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani apa yang diberitakan oleh kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 144 ayat yang pertama hingga yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih Tuhan mampukan untuk menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, terima kasih tahun 2021 Tuhan masih menuntun kami Bapa. Terima kasih atas awal tahun yang indah yang Tuhan berikan. Ini merupakan hadiah yang tidak bisa kami lupakan ya Bapa. Karena kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan pada tahun 2020. Banyak duka cita mungkin atau juga sukacita yang tidak
yang harus kami hadapi, tapi Tuhan tetap memampukan kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu Bapa. Kami tidak bisa berkata-kata lagi Tuhan, karena kami sangat terpesona akan kasih Tuhan pada kami. Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih atas janji-Mu yang Engkau selalu tepati kepada kami ya Tuhan. Siapakah kami jika Engkau tidak menepati janji-Mu? Terima kasih Bapa, kasih-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami. Janji-Mu juga sangat nyata dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan tepati, tidak pernah Tuhan melanggar perjanjian Tuhan sendiri dengan kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami masih beribadah di rumah. Ya mungkin tahun lalu kami merayakan Natal di gereja. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja. Ya walaupun sebagian dari kami banyak merayakan juga di rumah. Tetapi sukacita kami dalam menyambut atau memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa, kami tidak bisa berkata-kata apalagi selain kami bersukacita Tuhan. Tuhan masih bisa membiarkan kami untuk merayakan Natal ya Tuhan. Dan juga kami bisa menikmati tahun baru ini, yaitu karena semua penyertaan Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja kami terutama dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan kiranya selalu sertai dan berkati. Berkati Ibu Pendeta Miske, berkati Pendeta Fiska di Tiang Wangkang, berkati juga majelis-majelis PHMJ dan juga jemaat Zebulon. Biarlah kami, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik dan melakukan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Bapak kami juga ingin berdoa setiap program yang dijalankan oleh gereja, Tuhan kiranya boleh berkati setiap program tersebut. Apapun yang ingin dijalankan pada tahun 2021 ini, Tuhan boleh berkati dan pimpin Bapak. Biarlah segala program yang ingin dijalankan dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, terutama Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berkati dia sebagai presiden kami, dan juga berkati kabinet-kabinetnya yang membantu dia dalam bekerja. Ya Tuhan, ya mungkin ada permasalahan dalam bangsa kami ini, tapi kami percaya Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti menyertai kami, memberkati kami, dan membantu kami atau pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mereka ya Bapa. Dan buatlah kami sebagai rakyat Indonesia, kami mematuhi pemerintahan ya Bapa, agar bahwa buatlah kami percaya bahwa pemerintahan itu adalah pilihan dari Allah, dan kami harus mempercayakan itu kepada mereka. Bapa, kami juga yang berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih kami masih bisa bersama-sama orang tua kami. Kami masih bisa melihat mereka ya Tuhan. Kami masih bisa melihat mereka bekerja, kami masih bisa melihat mereka dengan kondisi sehat. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, untuk orang tua kami yang memang kehilangan pekerjaan atau menganggur atau memang yang sakit, Tuhan berikanlah pemulihan dalam kehidupan mereka, supaya orang tua kami ini bisa bekerja kembali dan bisa sehat kembali dan bisa merawat kami anak-anaknya kembali ya Tuhan. Kami merindukan orang tua kami dalam kondisi yang baik. Tuhan kiranya boleh berkati orang tua kami dalam mendidik dan menyayangi kami Tuhan. Bapak kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit Tuhan.
Tuhan kiranya boleh sembuhkan mereka, karena kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah penyakitnya. Biarlah dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, nama Tuhan semakin dimuliakan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan kiranya berkati mereka dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan kepada kakak-kakak layan yang masih mampu hingga saat ini untuk membuat kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih juga kepada kakak layan yang masih mampu melayani hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami, tidak lupa juga Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar berguna untuk memperluas pelayanan dan kerajaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, banyak hal yang hendak kami minta, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang pantas untuk kami dapatkan. Inilah Tuhan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah semua yang kami minta terjadi hanya atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom dan selamat tahun baru.